Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah bimbingan konseling. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Teaching and Evaluation. Berikut materi yang akan kami jelaskan. Dalam bab ini adanya perubahan penekanan dari ujian yang bersifat eliminasi ke pengajaran untuk pengembangan kemampuan siswa. Peningkatan penekanan pada peran sekolah sebagai agen inovasi dan perubahan tidak semata-mata sebagai penerus tradisi sebelumnya. Kegiatan ujian ini dapat menyita sebagian besar energi staf dan siswa untuk selama 2-4 minggu dari tahun ajaran. Seringkali hasil ujian dikerjakan tanpa memperhatikan prosedur statistik yang paling dasar, sehingga posisi akhir yang diperoleh sebenarnya tidak didukung oleh nilai aktual yang diterima dalam berbagai tes yang diberikan. Di sini ada penyalahgunaan ujian, di mana ketika ujian dianggap tidak efektif, seharusnya dan alangkah lebih baiknya waktu tersebut digunakan untuk pendidikan yang sesungguhnya. Seringkali anak-anak mengalami traumatis akibat ujian, di mana orang tua dan guru lebih memperhatikan hasil ujian daripada proses pendidikan anaknya. Bahkan, Dewan Eropa pun baru-baru kali ini menyimpulkan hal ini dengan cukup baik. Memang benar bahwa tujuan belajar itu seharusnya adalah untuk memperoleh pengetahuan, budaya, dan disiplin mental untuk mempersiapkan diri untuk hidup. Namun, faktanya bahwa siswa dipaksa untuk belajar dengan tujuan untuk lulus ujian. Dalam konteks bimbingan ini, ujian atau tes yang digunakan sebagai instrumen eliminasi tidak memiliki tempat. Karena jika digunakan, hal itu akan digunakan untuk melawan anak secara individual dan termasuk dalam pendekatan negatif secara terang-terangan dan bertentangan dengan kesejahteraan pendidikan seorang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengajaran dan penilaian yang berkesinambungan. Poin yang disampaikan di sini bukanlah bahwa ujian itu tidak perlu, tetapi bahwa ujian telah digunakan terlalu sering untuk tujuan yang tidak relevan dengan pengajaran yang efektif atau pembelajaran yang baik, dan dalam beberapa kasus bahkan bertentangan dengan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Perjuangan awal untuk keadilan sosial dan keteteraan kesempatan pendidikan membantu membangun dominasi seleksi di atas tujuan pendidikan lainnya, termasuk tujuan-tujuan pendidikan lainnya, termasuk tujuan bimbingan. Dari perkembangan ini muncul penekanan yang semakin meningkat pada penggunaan ujian secara positif sebagai bantuan yang sangat diperlukan bagi guru dan murid. Guru dan murid, dua fungsi ini penting dan perlu dievaluasi yang diabaikan di masa lalu. Yaitu yang pertama, untuk membantu guru memeriksa keefektifan pengajaran mereka sendiri dan penilaian kemajuan dan perkembangan murid-murid mereka. Dan yang kedua, untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan yang lebih akurat tentang diri mereka sendiri. Dalam proses ini, guru memainkan peran sentral. Tes merupakan alat bantu untuk mengganti untuk pengamatan guru yang memiliki waktu yang jauh lebih lama dan intim dengan murid-muridnya dibandingkan dengan pekerjaan di lapangan. Saat ini terdapat bukti kuat dari penelitian yang menunjukkan bahwa penilaian guru di tingkat sekolah dasar merupakan prediktor tunggal terbaik untuk keberhasilan di tingkat-tingkat menengah yang dimaksud dengan LEAS. Terkait dengan hal ini adalah kecenderungan untuk meningkatkan bobot yang diberikan kepada kinerja secara keseluruhan sekaligus mengurangi tekanan pada ujian akhir. Penilaian guru diakui sebagai hal yang penting dari semua, bukanlah seperti yang dapat disimpulkan dari sikap beberapa psikologi Inggris yang berpandangan kuantitatif. Perlu ditambahkan bahwa tes yang terstandarisasi bukanlah satu-satunya metode
yang dapat digunakan untuk memonitor evaluasi guru. Ada teknik-teknik lain yang dapat digunakan lebih sering di sekolah-sekolah. Hal ini sama pentingnya bagi guru yang terlibat dalam pekerjaan bimbingan memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya dan keuntungan dari prosedur-prosedurnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Mirata Soleha. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Sinar Bulan, yaitu tentang evaluasi. Yang pertama, evaluasi sendiri yaitu di sini dimaksudkan sebagai istilah yang lebih inklusif untuk mencakup tes observasi, diagnosis dalam bentuk apapun, untuk apapun yang digunakan, tujuan apapun. Hal ini sama pentingnya bagi guru yang harus terlibat dalam penilaian dan juga bagi mereka yang terlibat dalam pemeriksaan, bahwa kesalahpahaman umum dan penyederhanaan yang berlebihan dijelaskan dan bahwa evaluasi secara umum dilihat dalam perspektif yang tepat. Pada akhir waktu yang diberikan, mereka akan menjalani ujian yang hasilnya memberikan bukti yang tak terbantahkan mengenai apakah mereka telah melakukan cukup pekerjaan. Prosedur pemeriksaan seperti banyak kepercayaan lain pada abad ke-19 tampaknya telah diterima sebagai sesuatu yang mutlak dan tak terbantahkan. Studi-studi menunjukkan bahwa penilaian dalam ujian sekolah dan universitas pada kenyataan seringkali sangat subjektif dan tidak dapat diandalkan. Pada kenyataan seringkali misalnya ketika penguji yang sama diminta untuk menandai ulang satu set naskah setelah waktu tertentu, perbedaan antara nilai pada kesempatan tersebut ternyata bervariasi. Dalam percobaan khas semacam ini, misalnya ketika 6 penguji secara independen menandai satu set ijazah sekolah naskah, ini nilai terendah dan tertinggi yang diberikan untuk satu naskah ditemukan berbeda rata-rata antara 10% sampai dengan 12% secara individu, kasus sebanyak 20%. Kandidat yang sama misalnya diwawancarai secara terpisah oleh 2 dewan penguji yang berpengalaman menerima cukup banyak penilaian yang berbeda dari kedua dewan tersebut. Adanya ketidakkonsistenan yang terus-menerus sebesar ini menunjukkan dengan cukup jelas bahwa pemeriksaan jenis tradisional tidak dapat lagi dianggap sebagai prosedur yang membenarkan diri sendiri. Bahkan hingga saat ini, lama setelah investigasi telah membuat asumsi sederhana tentang kepastian dan konsistensi tidak dapat bertahan. Praktik banyak orang di dunia pendidikan yang terlibat dalam pemeriksaan menunjukkan bahwa bagi mereka hanya sedikit perubahan yang terjadi dalam pendekatan dasar ini. Masih sangat mungkin untuk menemukan seseorang penguji yang begitu yakin akan esensi dari metode pemeriksaannya sehingga ia siap untuk mendasarkan keputusan tentang seorang secara eksklusif pada perbedaan misalnya antara 49 orang atau sampai dengan 50 orang dalam satu ujian tipe esai. Hal ini memungkinkan, namun adalah mungkin untuk mencapai skor yang cukup baik pada serangkaian item tersebut hanya dengan menebak. Dan meskipun bahaya seperti itu dapat diatasi sebagian dengan menerapkan pemeriksaan statistik dan pemeriksaan lainnya sebagai metode lain presentasi segala dirancang. Namun konstruksi tes standar tidak berakhir dengan penekanan pada objektivitas yang terlibat dalam pembentukan serangkaian respon yang dapat diterima. Fitur penting dari tes standar ada pembentukan kelompok norma yang memberikan dasar untuk dapat diandalkan perbandingan antar kelompok kapanpun dan dimanapun tes tersebut diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.